Bagaimana hukum menikah siri demi pensiunan? Pertanyaan ini sering muncul atau saya sering ditanya tentang hal seperti ini. Dan ini peristiwanya sebenarnya sudah lama sekali dan lazim memang benar ada yang praktiknya demikian seperti itu. Walaupun belum didefinisikan secara legal formal dan walaupun masih terbuka kemungkinan munculnya perbedaan. Nikah siri itu artinya rahasia atau tersembunyi. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga negara yang menangani masalah pernikahan. Dalam hal ini Kementerian Agama atau Kementerian Dalam Negeri. Jadi pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam dan hanya diketahui oleh beberapa orang saja, asal didaftarkan ke lembaga resmi negara, maka itu bukan nikah siri, tetapi nikah resmi. Sebaliknya, walau akad nikah itu dilakukan secara terbuka di depan umum, tetapi jika tidak dicatatkan ke lembaga resmi negara, maka itu nikah siri namanya, bukan nikah resmi. Nikah yang diakui sah oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia adalah nikah resmi, bukan nikah siri. Hal ini menjadi hangat dibicarakan dan terjadi pro dan kontra karena adanya rencana pemidanaan nikah siri. Tetapi dalam perspektif fikih, pernikahan itu sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan fikih, yakni memenuhi syarat rukun pernikahan, yaitu adanya calon suami dan calon istri yang saling rela, lafadz ijab dan qabul yang jelas, 2 orang saksi yang adil, dan wali dari calon istri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, tidak sah nikah tanpa wali yang cerdas dan 2 orang saksi yang adil. Jumhur fuqaha, mayoritas ulama ahli fikih, menjadikan hadis ini sebagai dasar diwajibkannya saksi dan wali dalam akad nikah. Tetapi mazhab Hanafi tidak mensyaratkan sahnya pernikahan dengan wali. Menurut mereka, wanita yang sudah balik dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wali dalam pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa kata la atau tidak dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal ini bermakna tidak sempurna, bukan tidak sah. Apabila kesahihan hadis tersebut diperselisihkan sehingga kekuatannya sebagai dalil juga layak dipersoalkan. Jadi secara fikih, nikah siri itu sah dan pelakunya tidak terkena hukum zina karena melakukan hubungan seksual, serta anak yang lahir dari pernikahan siri itu bukanlah anak zina. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa nikah siri di Indonesia itu tidak sah dan haram karena melanggar ketentuan pemerintah. Padahal taat pada pemerintah yang sah itu hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan pada makna firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati pula Rasulullah, juga pemerintah kalian. Namun menurut saya pendapat ini lemah karena walaupun tidak menaati pemerintah itu tidak berdosa.
Tetapi hal itu tidak mempengaruhi sahnya pernikahan yang telah memenuhi ketentuan fikihnya. Analog dengan hal ini adalah orang yang sholat secara benar tetapi memakai sarung curian. Maka sholatnya tetap sah karena sudah sesuai ketentuan, tetapi mencuri sarungnya tetap berdosa walaupun tidak dapat membatalkan sholatnya. Analog itu kiasnya itu. Bagaimana halnya dengan nikah karena tuntutan biologis yang dilakukan secara siri karena pertimbangan ekonomi, seperti kasus janda yang nikah secara siri agar uang pensiunan dari almarhum suaminya, atau lazim disebut pensiun janda, tidak hilang terhapus karena pernikahan. Sebenarnya secara fikih nikah sirinya tidak masalah, artinya sah, dan yang bersangkutan boleh berhubungan suami istri secara halal karena syarat rukun pernikahannya telah terpenuhi. Namun mengambil uang pensiun jandanya ini yang menjadi masalah. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, janda yang nikah siri itu tetap boleh mengambil uang pensiun dari almarhum suaminya, karena secara yuridis nikahnya tidak diakui sehingga dia masih dianggap janda, masih dianggap belum nikah, dan karenanya tetap berhak atas dana pensiun jandanya. Tetapi dalam perspektif fikih yang berdimensi formal sekaligus moral, maka tetap mengambil uang pensiun janda padahal dia sudah bukan janda lagi, sudah nikah secara sah, maka hal ini jelas menjadi masalah karena ada unsur manipulasi. Bahasa Jawanya ngakali. Dan manipulasi itu jelas haram, berdosa. Secara fikih pula, dia si janda tersebut sudah mendapat hak nafkah dari suami barunya karena suaminya juga sudah menanggung beban kewajiban nafkah. Padahal dana pensiun janda itu diberikan sebagai santunan untuk biaya hidup yang selama ini diperoleh dari almarhum suaminya. Perspektif dikotomis antara hukum positif Indonesia dan fikih Islam inilah yang membuka ruang dualisme persepsi, memberi celah rekayasa hukum, dan membuat banyak pihak melakukan tindakan manipulasi. Maksudnya mencari enaknya. Mencari enak itu boleh asal halal, dan salah satu yang menjadikan sesuatu itu halal adalah tidak adanya manipulasi. Dengan kata lain, semua tindakan yang di dalamnya terdapat manipulasi, maka hal itu pastilah berefek hukum haram. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur masalah nikah siri atau membuat aturan terkait nikah siri sehingga dapat meminimalisasi ekses sosialnya. Tetapi bukan memidanakannya juga. Kalaupun harus memidanakan nikah siri, maka harus diformat dalam bentuk delik aduan, yakni baru dianggap bermasalah jika ada pihak yang mengadukan. Begitu juga terkait pensiun janda ini harus ada aturan yang tidak membuka peluang manipulasi agar tidak terjadi persepsi salah kaprah berkepanjangan, merasa halal padahal haram, atau memaksa halal sesuatu yang mestinya haram. Wallahu a'lam bishawab.